Halo Batas Audience, we are back for pengetahuan yang tanpa batas. Let's have a fun talk. Nah, gimana nih Batas Audience episode sebelumnya? I hope you enjoy the session ya. Nah, tapi guys, di episode kali ini nggak kalah seru. Jadi, tanpa kita berlama-lama, kalian siapin snack dan kita start the session. Nah, langsung aja ya, kita panggil narasumber kita. Hai guys, welcome to Batas. Hai, silakan duduk. Thank you. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Ya, aku cukup baik. Baik sih, luar biasa. Kakak gimana? Oke, kalau saya sendiri sangat-sangat baik karena bertemu dengan speaker yang berseri-seri nih guys hari ini. Jadi supaya Batas Audience nggak penasaran, kita langsung aja perkenalan narasumber kita. Hai Batas Audience, perkenalkan nama aku Marcel Rivaldo dari Major International Relations BET 2024. Perkenalkan, nama aku Fani Muchadi Lizadi dari jurusan Law Batch 2024. Nah, itu dia guys, Batas Audience narasumber kita. Semoga kalian kenal ya dengan kedua kakak-kakak kita hari ini. Nah, jadi topik kita kali ini seputar public speaking. Itu guys. Nah, gimana perasaan Kak Fania dan juga Kak Marcel waktu pertama kali public speaking nih? Ada perasaan-perasaan apa kira-kira? Mungkin pengalaman pribadinya bisa diceritakan? Tanya dulu deh. Mungkin pengalaman pribadi pertama kali aku public speaking itu waktu aku ikut lomba debat waktu SMA. Cuman memang di SMA itu aku nggak sampai yang grand final. Tapi menurut aku dari situ aku bener-bener yang kayak mencoba untuk cari kompetisi-kompetisi public speaking lainnya, terus ikut-ikut acara. Terus memang beberapa dari acara memang belum dapat hasil yang bagus, tapi aku bukan tipe yang gampang nyerah. Aku percaya proses. Keren. Nice. Jadi aku kayak ya nggak apa-apa, kalah juga nggak apa-apa, tapi aku coba. Jadi kalau kayak ditanya lomba, ya sudah banyak lomba yang kita jalanin, tapi memang hasilnya nggak semuanya bagus sih. Benar. Kalau kamu gimana, Arsel? Kalau aku pribadi, untuk kapan ya tadi pertanyaannya? Kapan pertama Kapan kali? pertama kali? Public speaking itu dimulai sejak aku SD guys. Jadi semenjak aku kelas 3 SD aku udah sering ikut lomba. Dan untuk pertama kalinya aku ikut lomba di SD kelas 3, aku lomba nyanyi Mandarin. Wih. Nyanyi lagu Mandarin. Dan juga itu cuman aku sendiri yang orang Kristen, sisanya Cina semua. Wah. Sainganku Cina. Tapi ya balik lagi ke Fanny yang bilang, ya walaupun hasilnya nggak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita udah berusaha seperti itu sih. Nah gitu guys, jadi kalau dari Kak Fania sendiri jangan tetap menyerah, dan juga Kak Marcel sendiri juga pengalamannya udah banyak nih guys, dari SD loh guys gitu. Tapi kalau untuk kalian berdua ada kesulitan nggak waktu pertama kali belajar atau berlatih public speaking? Kalau untuk aku nih yang pertama nih ya, kalau aku sih awal-awal aku kesusahan public speaking itu pas kompetisi itu benar-benar kayak demam panggung ya. Aku tuh tipe yang kayak dapat pressure-nya itu benar-benar besar tapi di kepala, enggak yang ke orang lain. Jadi aku kayak diem aja. Tapi aku kalau aku terus belajar juga aku makin stres. Jadi aku nggak belajar. Aku udah tahu aku bakal susah mendapat ini, tapi aku nggak belajar. Tapi akhirnya bisa. Kalau aku males aku bisa, tapi kalau aku rajin aku nggak pernah dapat. Oh jadi kembali gitu ya Kak? Aku nggak tahu itu jalur hoki apa jalur gimana ya selama ini aku dapetin. Mungkin kalau menurut aku sih gara-gara udah relax gitu ya guys. Jadi karena udah nggak belajar, udah nggak kepikiran, Kak Fanianya udah lebih relax gitu di lombanya kali ya Aku Kak. sampai di tahap terkadang malas belajar guys, karena aku takut kayak apa aku bakal gagal lagi ya di tes ini gitu. Tapi beberapa aku menang gitu. Itu keren banget ya, kita applause dulu dong. Oke, kalau untuk Kak Marcel sendiri, Apa tadi pertanyaannya? pernah ada kesulitan atau struggle saat pertama kali belajar dan berlatih public speaking? Kalau di aku pribadi, aku kebalikannya Fania. Fania tadi kalau misalnya ada kesulitan dia memendam sendiri. Nah kalau aku cerita ke orang lain. Aku gemeter nih, aku takut nih. Makanya kalau misalnya aku ada kegiatan dan aku jadi master of ceremony, aku MC, partnerku atau teman-temanku aku selalu bilang pegangin tanganku dong sampai kayak supaya nggak basah. Terus juga ya pasti
takut itu gugup itu wajar. Iya. Gugup itu wajar dalam hal public speaking, guys. Bener Semua banget. orang pasti ngalamin guys. Yes. Oke, bener banget ya guys. Nah, tapi menurut kakak-kakak yang berdua, seberapa penting sih latihan untuk meningkatkan kualitas public speaking kita? Marcel dulu nih, dari tadi aku. Oh iya, Oke, benar juga benar-benar. ya. Seberapa penting ya? Iya. Kalau dari aku sih sebenarnya penting banget untuk public speaking ini, karena public speaking itu adalah salah satu salah satu akses di mana kita bisa menentukan masa depan kita. Karena dengan cara kita bisa public speaking, kita bisa dapat teman-teman, relasi baru, dapat dapat networking baru, seperti itu sih dari aku. Makanya kalau bisa belajarlah tahap demi tahap, langkah demi langkah untuk public speakingnya. Kalau dari kamu gimana? Kalau aku lebih percaya, aku sangat-sangat orang yang percaya dengan proses ya. Aku nggak Oke. bakal bilang kayak aku sudah bagus banget nih gitu. Tapi aku bakal yang kayak terus aku belajar, kayak yang aku bilang tadi, aku tuh tipe yang kayak kalau aku belum lulus, misalnya aku ikut kompetisi A, aku belum lulus, aku bakal ikutin kompetisi itu terus sampai aku menang. Kalau aku udah menang, baru aku langsung kayak, oh berarti kemampuan aku udah di titik ini. Tapi kalau aku nggak menang, aku bakal coba terus. Aku nggak yang bakal yang kayak aku nggak lulus ya itu aku langsung keluar gitu, enggak. Aku coba dulu sampai benar-benar aku lulus. Kemarin itu aku ada pengalaman aku ketolak 3 tapi aku keterima 12 Wah, keren banget guys. gara-gara itu, karena kan waktu awal-awal itu guru-guru aku dulu waktu aku sekolah tuh guru-guru aku tuh bilang kayak kamu pinternya di sekolah ya tapi nggak mau ikut lomba-lomba di luar ya gitu kan. Tapi aku yang kayak diem aja, nggak yang gitu. Tiba-tiba waktu yang pendaftaran yang SNBP itu guys, tiba-tiba keluarlah semua sertifikat. Oh, Setelah itu ya nggak apa-apa guys, semua orang punya rezeki, jadi nggak boleh berhenti berproses sih. Tapi menurut aku public speaking itu sangat-sangat penting. yes. Berarti Kak Fania ini tipe-tipe yang diam-diam mematikan gitu ya guys. Jadi dia nggak ngasih tahu ada ikut lomba sama siapa-siapa. Iya. Rupanya. Wah, Iya. sekalinya keluar kayak bunga yang mekar ya, bener banget ya. Nah, tapi buat Kak Marcel dan Kak Fania, kira-kira pernah nggak mengalami kegagalan di saat public speaking? Kayak misalnya kalian yang nervousnya itu bener-bener on top banget nih, sampai yang ngeblank, atau lupa materi, atau gimana gitu. Apa dulu nih? Oh, aku dulu lah. Kalau perihal lupa materi atau nervousnya sampai kayak gitu tuh pernah dan sering terjadi teman-teman. Back to yang tadi yang last itu kan aku udah sempat mention bahwa aku sering menjadi master of ceremony atau MC yang biasa kita sebutin. Nah, MC itu kan yang benar-benar harus menguasai materi ini. Dan umumnya manusia itu penuh dengan kegugupan. Iya, bener banget. Walaupun kita sering menjalani kegiatan sebagai MC, itu juga tetap ada loh kegugupan itu, walaupun 10%. Nah, jadi ada suatu ketika aku lupa, cara aku mengatasinya, kelupaan itu adalah aku lanjutin untuk section selanjutnya. Jadi section yang aku lupa, aku berhentikan dulu. Setelah selanjutnya selesai, baru aku ingat, oh yang tadi nih, baru aku masukin lagi section yang kelupaan itu. Kayak gitu sih. Berarti improvisasinya yang dijaga. Bener banget. Kalau Kak Fania sendiri gimana nih? Boleh diulang Kak pertanyaannya tadi? Waduh, kalau aku lupa ya. Aku Kalau ngeblank ya Marcel- dengan pertanyaan Marcel. Ternyata pernyataan Marcel tuh sangat-sangat relate sama aku. Sampai aku Aduh. kayak ngerasa ini pertanyaannya kayaknya udah dijawab semua sama Marcel ya guys ya. nggak apa-apa, mungkin beda cara penyampaian kali Kak. Iya. Nggak apa-apa Kak. Kira-kira apa pernah nggak mengalami kegagalan pada saat public speaking yang sampai ngeblank? Apa gimana? Iya, nggak tahu. Mungkin memang pengalaman aku di public speaking memang belum banyak guys. Terus kalau kegagalan setiap event pasti ada kurangnya. Benar banget. Dan yang terakhir kali itu aku jadi master of ceremony sama Marcel. Dan di situ aku benar-benar yang gemeteran. Tapi aku bilang sama Marcel, sama Angela, terus aku bilang sama semua orang kayak aku lagi kurang gini. Terus orang-orang juga bilang kayak nggak apa-apa, bisa. Tapi kayak karena sekitar juga kita jadi ngerasa pede kok guys. Enjoy. Jadi kita itu tergantung sekitar juga. Cuman kegagalan itu bisa tertutupi sama kepercayaan kita sama orang Benar. lain. Bener Setuju. banget, setuju ya. Setuju kan? Setuju. Nah, kira-kira dari percakapan kita sejauh ini nih,
aku bisa menyimpulkan kalau public speaking itu skill yang penting banget nggak sih Penting guys? banget, penting banget guys Fania. Nah, jadi apa manfaat mau yang besar, mau yang kecil yang kalian dapat dari public speaking yang selama ini udah kalian jalani? Banyak gak sih? Banyak sih. Mulai dari kayak cara kita berbicara sama orang lain. Bener banget. Terus gimana cara kita berperilaku ke orang lain itu kan menentukan siapa sih yang di sekitar kita. Kalau kita cara bicara kita yang tipe orang yang formal, tertata gitu, teman-teman kita bakal formal dan tertata juga. Gak mungkin kita ketemu kita formal, teman-teman kita hebring sendiri kan. Ya, bener banget. Kayak kita bisa menyesuaikan waktu dan tempatnya ketemu sama orang lain. Terus di public speaking juga kita bisa ketemu banyak orang, banyak kesempatan-kesempatan yang bagus kita bisa dapatin guys. Makanya public Tambahan lagi manfaatnya itu sebenarnya manfaat yang paling besar yang bisa kita bilang itu adalah kita tuh bisa dikenal, Nah, bisa dikenal iya, sebagai orang yang pintar public speaking. Jadi gara-gara kita terkenal itu kita dapat relasi. Nah, jadi kalau ada suatu event atau suatu apapun itu aja undang dia aja, dia di sini pernah. Nah, itu manfaat yang paling gede, paling besar yang kita dapat di diri kita. Selain di orang lain berguna, di diri kita lebih berguna. Benar? Benar Nah, banget. itu sih aku tambahan itu. Nah, kalau dari aku sendiri nih guys, pentingnya public speaking tuh ya, manfaat yang aku dapetin, kalau misalnya nih kalian presentasi, kalian udah jago banget materi itu, tapi kalian tuh susah mengeluarkan pendapat atau susah memilih kata-kata yang sesuai gitu ya, untuk apa yang disampaikan, itu tuh bisa aja nilai kalian bisa aja berkurang, mengurangi grade-nya gitu ya. Jadi kalau materi itu sendiri kita bisa pelajarin gitu kan. Tapi kalau public speaking itu harus dilatih perlahan. Benar nggak sih Kak? Benar. Dilatih Jadi perlahan. public speaking itu nggak bisa langsung aku ngomong langsung aku langsung ngomong halo everyone, itu tidak bisa seperti itu. Iya, Jadi benar. bertahap, Bertahap. ada langkahnya, ada step-stepnya. karena kayak proses membangun kepercayaan diri sendiri tuh sulit ya. Sulit. Makanya kita harus percaya dengan proses. Yes. Instan dirinya ini Benar. guys. Bener banget guys. Jadi public speaking itu selain melatih kita communication skillnya, melatih percaya diri juga ya. Yes. Kakak sekalian. Bener banget nih. Nah, kalau kakak-kakak ada kira-kira motivasi nggak sih awalnya gimana memulai public speakingnya, ataukah ada orang yang memberi kalian motivasi atau hanya dari keinginan diri sendiri? Kalau aku awal apa tadi yang pertama? Memberi motivasi. Ada motivasi nggak yang baik dari eksternal maupun internal diri sendiri gitu? Kalau dari internal diri sendiri tuh pertama dari keluarga aku. Kebetulan keluarga aku tuh keluarga yang tipenya yang kependidikan gitu guys. Jadi memang dari awal tuh memang keluarga aku tuh benar-benar ngedukung kalau kayak aku ikut-ikut kegiatan yang ke bidang pendidikan dibanding kayak olahraga gitu. Bukan dibilang itu nggak baik. Dulu aku ikutin juga, cuman lebih yang kayak ke pendidikan. Memang dari situ aku merasa juga kayak oh ternyata passion aku cocok loh di sini gitu. Aku bukan yang kayak nolak itu, aku memang udah coba semuanya, tapi memang passion aku di sini. Jadi aku kayak yaudah merasa nyaman sama yang apa yang aku jalani sekarang. Wah, Jadi bagus kayak udah gak banget. ngerasa ke pressure kali gitu. Jadi kayak udah bawaan dari diri kali ya. Udah Karena nemuin diri. Iya, jati kayak diri. jati diri. Iya, bener Kita banget. kan jati diri kita. Iya, iya. Gitu. Kalau buat Kak Marcel gimana kira-kira? Kalau aku sendiri sih dari mamaku ya terutama, karena mamaku itu best support aku teman-teman. Wah. Karena sebenarnya mamaku tuh nggak suka kalau misalnya aku nampil-nampil, karena setiap aku nampil pasti aku gemeter sama kayak tadi. Iya, iya. Nah, jadi setiap aku tampil karena mamaku tahu sifat anaknya ini selalu suka nampil, suka ini, pokoknya suka dilihat orang banyak. Nah, jadi mamaku suka udah ini. Jadi sampai setiap aku ada apa-apa, masa gue bilang ke grup keluarga kayak, "Ma, Pak, aku ada ini, tolong doain ya," gitu. Tarik napas ya, Nak, ini kayak kita kemarin. Iya, Kita kemarin bener berdua banget. bener nervous kan. Jadi Bapaknya Marcel nelfon Marcel terus bilang jangan lupa tarik napas ya nak. Gitu. Oh, lucu banget suportif papa ya. Iya. Sampai dikasih tahu berapa kali tarik nafasnya guys. Detail itu. Kira-kira berapa kali tuh biar ya? supaya menenangkan diri? lima sampai enam kali. kemarin. Oh, 5 sampai 6 kali guys. Itu tips juga kali ya. Iya, itu tips banget. Iya, tips banget. Tapi itu worth kok guys. Jadi itu worth it di kita. Iya. Di aku juga selama aku jadi MC atau selama aku ngisi acara di mana-mana, itu tuh worth it guys. Even kalian presentasi hal yang kecil pun, kalau kalian bisa atur pernafasan, atur gimana supaya menenangkan diri, nah itu worth it. Itu berjalan dengan lancar semua.
harusnya. Oke. Nah, tapi nih Kak, kita udah ngebahas penting banget ya public speaking itu. Tapi aku lihat-lihat di sekitar aku, mungkin di sekitar kita semua juga ya, banyak banget yang malu-malu buat mulai public speaking. Kayak ngerasa, aduh aku nggak pede, aduh aku nggak bisa bicara nih di depan umum. Ada tips and triknya nggak? Atau mungkin motivasi yang bisa disampaikan kepada batas audiens sekalian untuk berani memulai public speaking? Kalau aku sih mungkin cara awalnya itu temuin teman yang benar-benar sama-sama mau belajar sih. Wah, iya penting banget. Karena kayak kita punya kemampuan mau belajar gitu. Kayak aku mau belajar nih ke sini tapi teman kita mau main. Terus aku mau belajar ke sini tapi teman kita pokoknya beda terus arahnya gitu kan. Beda jalur. Kayak prioritas utamanya tuh beda. Memang aku nggak yang tipe yang selalu belajar juga. Cuman aku tahu kapan aku butuh belajar, aku bakal belajar. Jadi menurut aku itu lingkungan itu sangat-sangat berdampak guys sama kalian ke depannya. Gimana kalian sekarang dan gimana lingkungan kalian sekarang itu akan ada dampaknya ke depannya. Siap. Kalau Marcel gimana? Kalau tambahan dari aku sih, apa tadi stepnya ya? Step awal Step atau mungkin awal. tips and trick juga bisa kayak tarik nafas tadi, Kak. Aku ada tipsnya. Yang pertama, tarik nafas sudah kita bahas tadi, Benar 5 banget. sampai 6 kali. Terus yang kedua, kalau teman-teman emang merasa nggak pede di depan semua orang atau di depan kelas deh, di depan teman-teman kelas kalian setiap hari. Sebelum kalian melakukan itu, kalian latihan dulu di cermin. Nah, bener banget. Nah, Aku sering tuh Kak kayak iya, gitu. aku selalu kayak gitu teman-teman. Jadi kalau aku besok lomba atau besok MC, aku selalu latihan dulu depan cermin. Gimana sih mukaku? Gimana sih ekspresiku gitu? Apakah verbatim yang kubahas sama ekspresiku sama atau gimana? Itu yang trik kedua. Terus yang ketiga itu misalnya itu rame, kan kalian bakal gagal fokus karena ketakutan. Dari aku apa namanya? Tunjukin satu spot yang dimana emang nggak membuatmu takut. Gimana tuh Kak maksudnya Aduh, satu itu spot susah. ini? Ada Nah, contohnya ya? Ini kita Ini kan jadi pelajaran baru ya. Iya, itu benar. tips dari kemarin sempat aku nonton Najwa Shihab. Itu Najwa Iya, Shihab. kenal. Nah, jadi dia sempat ngasih tips kayak aku di depan nih, kalian ininya audiensnya. Tapi kan aku takut nengok ke semua orang, jadi aku cuma lihat ke Angela. Tapi sekali-sekali nengok ke sini, tapi aku balik lagi gini gitu. Jadi objeknya ke satu, sehingga satu orang ini yang nggak membuat hilang fokus. Itu sih, itu berlaku sih kalau teman-teman semua coba. Benar. Tapi Tapi emang harus profesional ya, Oh, iya, harus lihat semua audiensnya. Jangan kayak ini Angela dari awal sampai semua Angela, itu nggak profesional guys. Benar. Nunduk itu nggak bisa. Jadinya kayak kelihatan nggak percaya diri gitu nggak sih Iya. Kak? Kalau nunduk atau ke satu orang aja. Tapi mungkin aku ada tips yang mirip-mirip juga nih sama Marcel. Jadi kadang kalau kita terlalu melihat audiens, terlalu gugup nggak sih Kak? Iya. Jadi Iya. kalau kata ini aku lupa ya guruku atau temanku yang bilang kayak gini, lihat rambut orang-orang. Iya. Jadi kayak nggak ada titik fokusmu sama sekali gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngelihat mata audiens, bisa aja kita kayak, aduh diliatin nih, kayak ada perasaan nervous gitu kali ya Kak ya. Jadi liatin kepala orang-orang atau liatin tembok yang di depan gitu guys. Itu juga bisa Itu tuh satu bisa satu objek. titik fokus. Iya benar. Nah, kalau ada nggak motivasi untuk mendorong orang-orang memulai public speaking nih Kak? Karena walaupun udah ada tips and trick, kadang masih susah gitu memotivasi orang-orang untuk start. Padahal manfaatnya banyak banget loh ya. Ada nggak nih kira-kira? Cara startnya itu yang di awal pasti belajar, cari kompetisi. Motivasinya. Iya, gimana motivasi? motivasinya ke depannya itu mau apa? Kayak aku kan selinear sama aku dari jurusan laut kan guys. Jadi memang di laut tuh kan harus Harus banyak bisa berbicara. public Dari IR mungkin juga kan Iya. pastinya. Kayak itu memang dibutuhkan untuk kayak kita harus selalu berbicara. Kayaknya di semua kehidupan deh Kak butuh Ya tapi public speaking. karena aku merasa relate banget ya sama lebih banyak ya, lebih Iya. butuh banyak. sangat butuh banyak sama prospek pekerjaan aku ke depannya. Jadi menurut aku benar-benar harus dipersiapkan sedini mungkin sih guys public speaking itu. Kalau dari aku motivasinya sih cuman satu ya. Kalau kalian love diri kalian sendiri, kalian pasti bisa. Benar banget. Jadi hal yang paling utama itu kalian harus bisa cintai diri kalian sendiri. Setelah cintai diri kalian sendiri, baru kalian
bisa ngelakuin apapun yang public speaking, karena kayak udah cinta diri sendiri, ya udah care apa untuk peduli apa untuk orang lain bilang, mau orang lain bilang apa, tapi yang cinta kan dirimu sendiri. So ya udah kan, percaya diri itu nomor satu. Ya, benar. Trust yourself. Nah, jadi itu ya Kak. Dan juga menurut aku banyak kesempatan yang bisa terlewat kali ya kalau kita tuh kurang bisa berkomunikasi dan public speaking. Banyak banget. Salah satu contoh utamanya kalau kita nggak bisa public speaking itu, kita ada misalnya gini, kita ada masalah di dalam satu grup. Kalau kita nggak, padahal itu kita udah pengen marah banget nih, pengen nyampein kata-kata, cuma karena kita nggak berani ngomong, nggak bisa public speaking, ya udah jadi kayak gitu aja, udah selesai. Gak ada penyelesaian. Itu yang utama loh di dalam pertemanan juga kan. Benar. Aku relate banget Itu sih relate sama kan? soal kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman bisa public speaking, kata-katanya tertata, Benar. kata-katanya sopan, kata-katanya bisa merendahkan, pasti bisa, guys, jadi aku gini. Nah, kita udah kayak gini. Ini gimana ya penyelesaiannya? Kamu udah kayak gini. Ini kamu kayak gitu kan udah sama-sama enak. Itu pentingnya public speaking, teman-teman. Jadi banyak banget ya guys manfaat dari public speaking itu sendiri. So, jangan malu-malu buat belajar public speaking. Mulai aja dari hal-hal kecil kali ya guys. Presentasi contohnya. Presentasi di kelas itu menambahkan pengalaman guys. Iya, bener banget. Dari presentasi masuk ke Ya, Lomba-lomba kan ya. lomba. Iya, jadi MC ya. MC nanti masuk ke tinggi lagi. Udah tenang, udah gampang gitu. Oh, satu lagi Kak. Oh iya, apa itu? Interview, lupa kita. Oh iya, penting banget. Penting kan, apalagi kita sekarang apa-apa pasti interview. Iya. Even bener. kita Semua event semua atau kita mau daftar apapun pasti interview. Iya, benar banget. Itu interview berarti step kedua habis presentasi. Nah, iya benar banget. Presentasi dulu di lingkup kecil, baru interview agak sedikit besar. Nah, karena bahkan ketika kita mau ngelamar kerja pun nanti kita di interview. Kalau kita nggak bisa public speaking, how can? Yes, benar Ya banget. kan? Kita nggak tahu tertutur kata-katanya, kita nggak tahu. Pas tiba-tiba HRD nanya kayak gini, iya, nggak tahu. Kan Iya, benar. Iya. Mungkin ya. Itu sih. Bener banget. Nah, karena aku sendiri sebenarnya guys, aku memulai public speaking itu setelah masuk kuliah dan aku sekarang masih in the first year di university, dan kalian tahu pertama kali aku belajar ngomong itu waktu seleksi organisasi ini yang sekarang ini aku pakai BDH-nya. Keren banget gak sih? Nah, waktu itu aku hanya berbicara di depan 8 orang guys, tapi aku nervous parah karena itu kali pertama aku. Iya. Tapi hasilnya Keterima dong, makanya sekarang ada di sini. Keren. Kita harus selalu appreciate ourselves juga ya guys. itu yang paling penting. Iya benar. Karena mengapresiasi diri sendiri tuh nambahin tingkat percaya diri kita. Iya, betul. 100 buat Kak Pania. Nah, tapi guys, kita tanpa terasa ya, kita udah ngobrolnya udah sejauh ini nih. Iya. Sesinya nggak terasa udah mau berakhir. Jadi kita harus berpisah sampai di sini, tapi semoga ini bukan kesempatan terakhir buat kita Benar. bertemu. Terima kasih buat kakak-kakak narasumber yang sudah meluangkan waktu dan memberi insight kepada seluruh Batas audiens. Nah, buat kalian semua dan juga kakak-kakak narasumber, jangan lupa ya follow akun Instagram kita dan juga di YouTube juga. Jangan lupa like, follow, share, and subscribe. Nah, tapi nih Kak, sebelum kita menutup, kita ada tagline nih. Apa itu Kak tagline-nya? Penasaran Kita siap ya? lagi, kita siap lagi. Oke. Siap. Ready guys? Ready. Apa tuh Kak? Boleh Nah, bilang dulu. jadi nanti kalau aku bilang batas, kalian jawab pengetahuan tanpa batas. Oke. Oke. Siap lagi. Siap nggak? Siap nggak? kakak-kakak narasumber? Siap banget. Siap. Jadi kita langsung mulai aja kali ya. Boleh. Batas pengetahuan tanpa batas. See you guys. See you.